biasanya di corporate itu mengadakan buka puasa bersama. Makanan terhidang begitu banyaknya. Kadang sholatnya di mana? Di awal apa di akhir maghrib? Di akhir, oke. Isyanya? Di awal. Di awal atau nanti di rumah? Ayo, aku di rumah. Tarawihnya? Tarawih di jamaah. Ada hukum baru nih ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ternyata godaan di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Kalau tidak hati-hati, kita akan terlena. Apalagi kita sering mendengar juga tidurnya orang yang sahur itu ibadah, betul? Itu dalih sebenarnya ya, untuk sebagian orang yang memanfaatkan agar bangun sholat subuh langsung tidur, bangun menjelang sholat zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi, menjelang asar bangun, asalnya kalau bisa sedikit ke jam 5. Ya pas bangun saat asar, mandi, nunggu sholat maghrib. Jadi ibadahnya terus tanpa ada gangguan. Alhamdulillah tidur terus. Jadi kalau tidur terus termasuk yang mana nih? Kami seperti pasukan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Kedua. Nih Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ibadah kita nih di bulan suci Ramadan ini. 10 hari pertama insya Allah masih penuh, betul? 10 kedua insya Allah penuh bagi yang istiqomah. Ya, bagi yang sudah mulai sibuk, apalagi para ibu sudah mulai agak sedikit melipir ke dapur karena persiapan buat kue. Sebagian ya, kalau di sini insya Allah enggak, langsung beli online saja. Untuk 10 yang ketiga, insya Allah sudah pada mudik, ada yang sedang di perjalanan dan lain sebagainya. Padahal godaannya luar biasa. Padahal yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita bagaimana nih untuk Ramadan dari semenjak kita lahir, usia kita balik, bahkan dari sekolah SD kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Apakah ini Ramadan yang terbaik atau yang biasa-biasa saja atau yang setengah-setengah saja? Nah di sini bisa kita ukurnya jangan sekarang, belum kelihatan sekarang. Ukurnya nanti di akhir. Dan boleh jadi di antara kita ada saudara-saudara kita yang sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin sahabat, mungkin juga teman, ataupun rekan di kantor yang tahun kemarin kita puasa bareng, tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Tetangga, saudara, ada. Sebelum berangkat waktu umroh di bulan Januari, di hari Ahad menjelang keberangkatan, ada teman pengajian wafat meninggal dunia karena tersedak makanan. Jadi hati-hati, ada tempat zikir ya. Nah, kita nggak tahu nomor kita ya. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Kalau saya belakangan bapak ibu duluan ya. Saya masih kurang bekal saat mana saya. Maksudnya aku makan hati-hati ya. Bisa aja deh. Jadi apalagi makan salad hati-hati ya. Kulitnya pastikan dikupas dengan baik. Biji saladnya disimpan, jangan dibelah karena keras ya. Itu repotkan kita nanti ya. Ya. Meninggalnya nanti setiap orang akan mengetahui tempat kematiannya. Terima kasih. Setiap orang akan mendatangi tempat kematiannya masing-masing. Maksudnya kan bapak nggak ada di sini. Ya? Bapaknya nggak ada di sini kan? Belum. Kematian nggak ada di sini. Oh ya, terima kasih. Gimana Pak? Yang nggak ada di sini kan ya tersedak kan? Ya pokoknya kita akan mendatangi tempat kematian kita. Ada yang meninggal di Bali, ada yang meninggal di Masjidil Haram, ada yang meninggal di perjalanan, ada yang meninggal di rumah. Yang pasti kita minta doanya dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, ini gambarannya. Nah,
Saya izin untuk mengajak, mengingatkan khususnya buat saya pribadi dan juga hadirin yang ada di sini. Yuk kita tingkatkan nih. Kita sering mendengar dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Pasti udah pada hafal. 183. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama qablikum. Udah hafal banget di sini, masya Allah, soleh-solehnya banget kaseti di sini. Ayat 183 udah melotot banget dari SD sampai sekarang, ya, banget, luar biasa. Kenapa? Karena sudah sering diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang itu masuk ke memori kita, teman-teman semuanya. Ya, saya izin mengingatkan untuk saya pribadi dan rekan di sini, yuk kita tingkatkan nih untuk ibadahnya, khususnya untuk ibadah yang sunnah. Kalau diingat tagline ini saya dapat nasihat dari Ustadz Hilman, ya sahabat saya. Kalau diingat ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Boleh diulang? Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Apa artinya? Yang wajib sholat 5 waktu kita jaga nih, karena itu sudah menjadi kewajiban. Sekarang yuk kita riyadhah, kita berlatih yang sunnahnya ditambah. Tambahnya 12 rakaat. Kalau yang subuh qoblatnya, salat fajarnya, terus zuhurnya 4 sebelum, 2 setelah, terus maghribnya setelah, dan isyanya setelah. Nah ini kalau bisa diikhtiarkan sunnahnya ditambah. Jadi yang wajib, ulangi bareng-bareng 1, 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Jadi salat sunnah rawatibnya ditambah. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat, karena kita harus punya goals, punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan nanti ibadahnya belum maksimal. Terus yang berikutnya apa? Jaga wudhu. Latihan jaga wudhu. Supaya apa? Supaya terjaga. Kenapa? Jaga wudhu ya. Supaya kita bisa menjaga untuk kesucian kita, insya Allah ya, supaya tidak bersentuhan dengan lawan jenis gitu. Jadi kita jaga sunnahnya. Yang setiap orang ini punya keutamaan masing-masing. Ada yang memang semangat sunnahnya menjaga saum Senin Kamis. Ada yang menjaga sunnahnya dengan cara menjaga wudhu. Ada yang riyadhah dan berzikir, beristighfar. Ada lagi yang bersalawat. Nah, setiap dari kita ini punya kesukaannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Kita hormati itu, minimal dijaga dan ditingkatkan. Nah, yang paling utama karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau di sini suka ada untuk bareng-bareng baca Quran? Pernah sih ada gambar baca Quran, udah sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, Masya Allah. Kapan Bapak Ibu terakhir baca Quran? Seminggu yang lalu. Ayo, saatnya pengakuan. Yang lalu. Hah? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, Masya Allah. Ayo, yang lain? Sejam yang lalu, Masya Allah. Saleh banget, Masya Allah. Karena baca Al-Fatihah, saya sholat. Kita harus banyak husnuzon yang rasanya baik ya, insya Allah. Kita ternyata ya kurang lebih sejam yang lalu sudah baca Qurannya, Benar. sudah baca Al-Fatihah, ditambah surat-surat pendek ya, insya Allah. Sore-sore kan di kamu ya, insya Allah. Kreatif kan? Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus meningkatkan untuk riyadhah membaca Al-Quran Karimnya? Selain pahala ditingkatkan, dalam hal ini disampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Di sini ada guru Al-Quran? Ada Pak. Ada? Siapa? Khairun Nisa. Masya Allah, alhamdulillah. Khairun Nisa, wanita yang baik. Alhamdulillah. Itu kan itu namanya bagus ya. Boleh saya izin angkat tangan yang belum menikah? Boleh angkat tangan?
niat tadi? Ya dilamar saja langsung. Karena tugas laki-laki melamar. Oh, udah langsung apa tuh? Untuk akadnya, Masya Allah. Enak waktu Ramadan itu sahur dibangunin. Sahur akad, Masya Allah. Iya bebe, katanya. Ya semoga yang masih single, semoga menjelang Ramadan ini dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin. 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 Yang sudah semua ditambahkan kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Ya Pak ya, jangan minta ditambah ya Pak. Oke, jadi yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ini Bapak Ibu. Tadi yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu yang pertama. Keutamaan orang yang memuliakan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Yang kedua, khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang-orang yang terpilih adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu yang mau memuliakan Al-Qur'an adalah orang-orang yang terpilih. Dan yang terakhir, yang ketiga tentang Al-Quran, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini Masya Allah luar biasa, akan menjadi penerang kita di yaumil akhir nanti. Di kalau meninggal itu salah satunya Al-Quran yang sering kita baca, nanti yang akan menolong kita di kubur nanti. Siap? Siap? Oke, kita cek dulu ya fokusnya. Ada yang pernah umroh atau haji? Angkat tangan. Pak Agus ya, alhamdulillah. Yang lain? Pak Heri, alhamdulillah. Baik. Ke Baitullah, betul nggak? Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Rumah Allah, betul? Nah, saya izin memberikan contoh ya. Ke Pak Iwan. Pak Iwan rumahnya di mana Pak Iwan? Di Cawang. Saya diundang Pak Iwan ke rumahnya ke Cawang. Saya berangkat ke rumah Pak Iwan. Saya ketemu dengan Pak Iwan. Diketuk pintunya, bertemu dengan Pak Iwan. Pulang dari rumah Pak Iwan dari Cawang, saya ketemu Kak Septi. Kak Septi nanya ke saya, Kak ketemu nggak sama Pak Iwan? Wajar nggak nanya begitu? Wajar nggak? Normal nggak? Jawaban saya apa? Oh ketemu, alhamdulillah Pak Iwan orangnya baik banget. Saya senang banget dijamu makanan oleh beliau di rumahnya. Wajar pertanyaan itu? Ini hanya bertanya dua pertanyaan. Terus Kak Septi nanya pertanyaan kedua, Kak, Pak Iwan pesen apa buat Kak Ilham? Buat Kak Ilham pesan apa? Kalau saya ke rumah Pak Iwan, nasihat buat saya apa pesannya Pak? Kalau pulang, Kalau bisa pulang ya. di jalan. Hati-hati di jalan. Ada lagi Pak? Selain itu? Sampai berjumpa Oke, sampai berjumpa lagi. Kak Septi nanya, Kak, Pak Iwan pesan apa? Pas pulang, oh ya, hati-hati di jalan. Karena kan fansnya Tulus, ya kan? Lagunya Tulus, hati-hati di jalannya. Nah, terus, oh gitu, oke, baik, alhamdulillah. Wajar nggak bertanya begitu? Wajar ya. Oke, sekarang saya bertanya sama yang sudah pernah umroh dan haji. Nah, Pak Agus dan Pak Henry. Pak Henry ke Baitullah umroh dan haji sudah? Alhamdulillah. Pulang umroh nih, dijemput sama rombongan PK di Soekarno Hatta. Kan seneng mau ketemu saudaranya. Begitu ketemu sama Pak Henry sama Pak Agus, ketemu sama Pak Henry sama Pak Agus, apa? Ditanya, Pak Henry, Pak Agus dari pulang umroh? Ya, betul. Dari rumah Allah? Betul. Dari Baitullah? Betul. Ketemu nggak sama Allah? Gimana? Nanyanya nggak gitu. Gimana? Mana Pak? Itu nanti nomor sekian. Kalau tanya gitu gimana kira-kira jawabannya? Ketemu Pak, Masya Allah, ketemunya bagaimana
Isyaratnya gimana Pak isyaratnya? Ya itu Baitullah, Ka'bah dan Madinah. Oke. Bapaknya Rasul. Masya Allah. Siap. Pak Henry gimana? Ditanya kata dengan PK nih. Ketemu nggak sama Allah? Kan dari ngomong. Ya, kalau menurut saya sih kita mau di sana mau di sini juga tergantung dari apa yang kita jalankan. Ketemu atau enggak itu kita nggak tahu lah. Tapi kita yakin aja setiap hari itu ketemu. Iya. Cuman perbedaan yang saya rasakan setelah itu dari segi ibadah itu lebih terjaga. Siap. Lebih terjaga. Kemudian setelah umroh itu saya 2020 awal kemudian ada COVID. Iya. Dan itu tahun 2020 itu pertama saya Bisa puasa untuk 1 bulan. Masya Allah. Berarti Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Henry. saya sebelumnya ya karena saya sampai dengan tahun 2009 kan masih anak lagi ya. Oh baik. belum belajar dari kecil untuk berpuasa dan sebagainya. Siap. Nah itu rekor itu 2020 pertama kalinya bisa puasa Masya tutup 1 Allah. bulan. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sudah memberikan inspirasi nasihat buat kami. Ya. Mantap Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan sederhana dan buat kita jadi mikir. Kenapa? Karena sering tanya pertanyaan yang sama. Irham sering ke Baitullah, alhamdulillah. Jadi petugas, ya alhamdulillah Ustaz. Ke rumah Allah, iya, alhamdulillah. Ketemu sama Allah, saya tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa jawab? Hanya bisa menunduk dan menangis. Kenapa menangis? Gak bisa jawab, bingung. Karena pertanyaannya sederhana. Ketemu gak sama Allah? Seharusnya kan kalau kita ke rumah, seperti tadi saya ke rumah Pak Yul, ketemu. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Kalau secara zahir kita nggak mungkin melihat Allah. Mata kita terbatas. Jangankan melihat Allah, kita lihat ruangan sebelah aja nggak bisa. Karena terhalang oleh tembok. Nabi Musa alaihissalam pingsan saat mau berkomunikasi dengan Allah. Apalagi kita yang manusia banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Saya merenung, ini maksudnya apa ditanya begini? Berpikir, artinya apa? Setelah saya tanyakan ke beliau, hatinya ketemu nggak sama Allah saat di sana. Yang kedua, apa pesan Allah buat Irham? Saya nunduk lagi, saya menangis lagi, nggak bisa jawab. Berarti selama kesana hampa, nggak menemukan pesan yang harusnya disampaikan. Seperti kita kan ada handphone nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau di internal dari PK Group ini mengirimkan pesan, kalau kita ada pakai data, ada baterainya, ada sinyalnya, sampai nggak pesannya? Bisa diterima dengan baik? Bisa. Berarti informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah umroh ataupun haji, maka pertanyaannya adalah ketemu nggak sama Allah dan apa pesan yang disampaikan, karena setiap yang datang ke tanah suci nanti itu akan ada pesan yang akan diberikan. Tinggal kitanya menangkap atau tidak pesan yang Allah berikan. Gitu. Di sini baru 2 orang yang sudah pernah umrah atau haji. Yang belum tidak apa-apa. Insya Allah akan ada waktunya nanti. Amin. Sekarang Baitullahnya mungkin belum ke Mekah, belum ke Masjid Nabawi, baru di masjid-masjid yang ada di sekitar lingkungan kita di Pulau Cabe misalnya. Gak apa itu Baitullah juga, rumah Allah juga. Nah, sekarang kalau bicara dari sisi bulan suci Ramadan, apakah nanti kita ketemu sama Allah atau tidak? Hatinya. Jangan-jangan puasanya hanya puasa 3 tipe. Puasa 3 tipe kayak gimana? Yang pertama, puasanya hanya dapat lapar dan dahaganya saja. Gibah masih, ngomongin kejelekan orang masih, dengki masih, julid masih, bakhil masih. Atau yang kedua levelnya, dia berpuasa menahan lapar dan dahaganya dan juga menjaga matanya, menjaga pendengaran
menjaga lisannya, menjaga tangannya dari melukai temannya, sahabatnya. Berarti dia tingkatan puasa yang kedua. Atau tingkatan puasa yang ketiga nih, dia menjaga dari lisannya, terus matanya, penglihatannya, pendengarannya, lapar dahaganya, dan juga dari hatinya. Dia terus berzikir kepada Allah. Kalau kita disuruh milih lagi, puasa yang tingkatan yang mana Bapak Ibu? 3 berat. Hatinya terus connect sama Allah. Saya juga belum bisa. Belum bisa. Masih banyak distorsi. Pekerjaan, wah, handphone yang terus notifikasi yang terus nyala. Gimana? Mau pilih yang ke-1, kedua, atau ketiga? Inginnya ketiga, minimal deh. Kedua. Minimal kedua, Bapak Ibu. Kalau hanya lapar dahaga saja, berarti kayak anak-anak. Anak-anak kan lapar dahaganya saja, kecuali anak-anak yang sudah berpikirnya dewasa. Mudah-mudahan puasanya untuk yang tahun ini Bapak Ibu sekalian, yang kita nggak tahu sampai apa nggak ada yang menjamin. Oh, kita sudah doa Allahumma barik lana fi rojabana wa sya'ban wa balikna fi Ramadan. Masih ada kurang lebih seminggu lagi, belum tentu sampai. Jangankan Ramadan, maghrib aja belum tentu sampai, nggak ada jaminan usia kita akan sampai di bulan suci Ramadan atau tidak. Jadi di sini saya ingin mengingatkan untuk saya pribadi, khususnya untuk kita semua, mudah-mudahan Ramadan ini tidak hanya Ramadan yang biasa-biasanya setiap tahun datang, ya itu nanti sebulan lewat, ntar juga lebaran, ntar juga mudik. Jadi hanya sekedar rutinitas belaka, padahal ini luar biasa. Bulan penuh ampunan, rahmat, ampunan, terbebas dari api neraka. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita fokuskan. Bagi yang belum pernah ke Madinah, itu ada Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada Raudhah. Raudhah itu taman surga. Di situ taman surga itu adalah ma baina baiti wa mimbari raudhatu miryadil jannah. Di antara rumah Nabi dan mimbarnya Nabi itu adalah taman-taman surga. Di mimbar Nabi itu ada 3 anak tangga, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika saat Nabi sedang bersama dengan sahabatnya menyampaikan tausiahnya, begitu selesai saat beliau datang ke majelis itu, beliau kan menaiki 3 anak tangga. Sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, saat naik anak tangga pertama, beliau mengucapkan kata amin. Apa artinya amin? Kabulkan. Semoga mengabulkan kan? Iya. Oke. Di sahabat yang ada di sekitar Nabi itu bingung, kok nggak ada yang doa? Nabi mengaminkan. Doa siapa ini? Di tangga anak yang kedua, apa yang terjadi? Beliau Nabi Muhammad SAW mengucapkan kata amin. Para sahabat terheran lagi, ini doa siapa yang diaminkan? Nggak ada yang doa pada saat itu. Sampai di anak tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan kata amin. Selesai tausiah, beliau turun. Para sahabat memberanikan diri bertanya, wahai ya Rasulullah, tadi kami mendengar saat engkau menaiki 3 anak tangga, engkau mengucapkan kata amin. Doa siapakah yang kau aminkan ya Rasulullah? Padahal di antara kami tidak ada yang berdoa. Beliau menyampaikan bahwa saat beliau menaiki anak tangga yang pertama, datang malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Sebelum saya lanjut, kalau Nabi berdoa, Allah akan ijabah nggak? Allah akan kabulkan nggak? Pasti. Kekasih Allah itu. Ditambah lagi ada makhluk Allah namanya malaikat Jibril alaihissalam. Ini ada 2 makhluk yang mulia. Kalau berdoa diaminkan nggak? Dikabulkan nggak? Kabulkan pasti. Saat naik anak tangga yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam berdoa. Artinya seperti ini. Celaka sungguh celaka orang yang masuk bulan suci Ramadan, keluar bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Amin, kata Nabi. Di tangga anak yang kedua, nah malaikat Jibril alaihissalam doa lagi. Celaka sungguh celaka orang yang ada kedua orang tuanya atau
salah satu di antaranya, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Amin. Dan yang ketiga, Malaikat Jibril alaihissalam berdoa lagi. Celaka, sungguh celaka orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu. Amin. Celaka 3 kali Bapak Ibu. Yang pertama masuk bulan suci Ramadan, keluar dosa-dosa tidak diampuni, mau? Nauzubillah min dzalik. Tapi diamankan sama Nabi tadi doanya Malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, angkat tangan yang orang tuanya masih lengkap. Ayo. Oke. Angkat tangan yang tinggal ibunya. Oh, sama kayak saya. Angkat tangan yang tinggal ayahnya. Ada? Oke. Ada yang sudah tidak ada orang tuanya? Oke. Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih lengkap, Anda harus benar-benar memanfaatkan momen tersebut. Kenapa? Karena orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling dekat. Tetapi hari-hari ini tidak semua bisa menangkap itu. Kemarin di berita ada orang tua dibunuh anaknya. Ada orang tua bunuh anaknya. Nauzubillah min dzalik. Bagi yang orang tua yang masih lengkap, alhamdulillah, dimanfaatkan. Dimanfaatkannya apa? Dimuliakan. Bagi yang tinggal ayah, tinggal ibunya, saya tinggal ibu, ya. Jadi kalau mau apa-apa minta izin dulu, minta doanya dulu, minta ridhonya dulu, supaya Allah karuniakan rahmat dan ridhonya. Bagi yang sudah tidak ada, tidak perlu bekerja, doakan, karena orang tua yang sudah wafat sangat merindukan doa dari anak-anaknya. Berapa sih jatah persentase orang tua kita di tubuh kita? Berapa persen? Berapa persen kira-kira? Ada yang tahu? 100%? 100%? Kita ikut andil nggak? Kita badan sekarang kita ada di sini? Ada andil nggak kita? Tidak ada teman-teman. Pertemuan sel telur dan sperma jadi ovum, hamil, lahir hanya dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kita tidak punya andil sama sekali. Jadi kalau kita jadi anak tidak tahu diri, tidak berbakti kepada kedua orang tua, termasuk orang yang celaka. Jadi bagi yang masih punya orang tua, jauh kak, telepon, video call, ada lah pakai data, ya, luangkan waktu, insya Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah memperbanyak bersolawat kepada Nabi agar kita tidak tergolong sebagai orang yang bakhil, orang yang tidak tahu diri. Sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu, yang ngajarin sholat waktu kecil siapa? Ibu. Karena ibu madrasatul ula ya, guru yang terdekat. Selain ibu, sebelum guru ngaji, ayah dong, kan dekat. Oke. Terus selain itu, saya orang siapa yang ngajarin kita untuk bisa sholat? Selain orang tua? Yang paling dekat di rumah pasti neneknya. Nenek bisa. Naik lagi. Selain keluarga siapa yang ngajarin kita sholat? Guru. Saya tanya lagi, siapa gurunya guru sholat kita? Ada nggak? Orang tuanya. Ada. Siapa gurunya guru sholat kita? Neneknya. Ada lagi ya? Naik terus ke atas ya. Oke. Sebelum kita lanjut, wajar nggak sih kalau kita berterima kasih sama orang tua kita? Wajar ya. Ternyata kita setelah runut dari bawah sampai ke paling teratas, yang pertama kali ngajarin sholat siapa?